di tahun ini Argentina sebetulnya menghadapi jalan yang lebih sulit daripada 2022 ya. Berapa kali mereka udah hampir tersingkir. Waktu lawan Mesir, waktu lawan Tanjung Verde juga gitu. Sekarang lawan Inggris juga tertinggal lebih dulu. Tapi ini mental mereka ya, udah terbentuk dari kesuksesan 4 tahun yang lalu sehingga mereka semakin matang. Dan ini Messi juga kalau kita lihat, aduh ini dibandingkan 4 tahun lalu ini Messi yang mungkin udah berbeda ya. Messi yang agak lucu juga di usia yang sekarang justru dia kayaknya mencapai puncak penampilan ya di Piala Dunia kali ini. Tak ada panggung yang lebih besar dalam sepak bola selain final Piala Dunia. Sebulan lebih, 48 negara berjuang. Ratusan pemain bermimpi. Namun hanya ada 2 tim, Spanyol dan Argentina yang akhirnya berdiri di titik terakhir. Di laga inilah satu kemenangan akan mengubah pemain menjadi legenda. 1 gol bisa dikenang sepanjang masa dan 1 kesalahan bisa menghantui seumur hidup. Malam ini kita akan membedah semuanya, mulai dari perjalanan kedua finalis, duel strategi yang akan tersaji di lapangan hingga prediksi siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di Piala Dunia. Inilah final Piala Dunia 2026. Pertandingan yang bukan sekedar menentukan juara, tetapi juga menulis sejarah. Kembali di Gestur, sudah bersama kami 2 narasumber, Adiani dan juga Dwi Widjatmiko. Mas Adiani, Mas Wiwit, terima kasih ya sudah kembali bergabung di Gestur. Menghela nafas, merinding juga. Aduh, nih udah sampai partai final nih ya, bentar lagi. Lalu banyak hal yang menguji adrenalin, terutama di semifinal dan juga perebutan ke partai final ini. Tapi sebelum ke sana, Mas Adiani, Mas Wiwit, saya ke Mas Wiwit dulu deh. Gimana kita review pertandingan semalam ya? Yang Argentina-Inggris. Argentina-Inggris. Ya, kalau saya sudah memperkirakan kalau Inggris akan mengalami kesulitan lawan Argentina. Inggris ini istilahnya beberapa tahun terakhir tuh kebanyakan omong sih kalau Inggris ya. Kalau menurut saya ya, dan mereka selalu yakin gitu bahwa mereka bisa melangkah jauh, tapi pada akhirnya menghadapi tim yang jauh lebih berpengalaman, Inggris biasanya tersandung, dan itu yang terjadi di dini hari tadi ya. Bagaimana Argentina walaupun tertinggal, ini tim nggak panik gitu, nggak kayak Meksiko atau Norwegia yang sebelumnya dihadapi oleh Inggris. Mereka tetap tenang, main seperti biasa, malah Inggris yang kalau menurut saya agak ketakutan setelah mereka unggul 1-0 ya. Mereka malah bertahan total gitu ya, dan itu membuka peluang buat Argentina. Istilahnya cari perkara sendiri lah, perubahan taktik yang dilakukan oleh Inggris kalau menurut saya. Oke, Mas Adiani silakan ditambahkan. Kemarin seperti apa tuh? Dengan Wiwit tadi katakan bahwa ada rasa inferior dari Inggris ketika justru sudah unggul. Dan bagaimana game plan dari Thomas Tuchel sebenarnya berjalan begitu mulus, bahkan dengan high press yang mereka galakan ini mengganggu build up fase pertama dari Argentina. Di 2-1 itu dia sangat terganggu dengan pressure luar biasa kepada Kuti, kepada Lisandro Martinez yang dilakukan oleh Harry Kane maksudnya, Harry Maguire. Dan ini membuat situasinya cukup mengganggu bagi Argentina di babak pertama. Dan justru kita lihat bagaimana lapangan tengah juga coba didominasi dengan Declan Rice dan Elliot Anderson coba terus tampil begitu baik, diganggu oleh Paredes dengan gayanya yang khas. Coba merusak gaya permainan dari Inggris tapi kurang berhasil, dan gaya ataupun cara keras ini justru membuat Argentina banyak melakukan pelanggaran, bahkan 19 foul di babak pertama. Ini juga sangat tinggi, 5 dari Giuliano Simeone. Kemudian puncaknya adalah setelah halftime ada gol yang bisa dilesakan oleh Anthony Gordon. Betul yang dikatakan oleh Wiwit, setelah itu ada rasa kekhawatiran dari Inggris dengan berganti formasi, berganti pemain juga dengan lebih defensif, justru mengundang malapetaka. Apa yang membuat Argentina bisa mempertahankan level permainannya sampai di partai final ini? Semakin matang sih dari 4 tahun yang lalu ya. Ini 16 pemain dari tim 2022 masih ada di tim sekarang. Kemudian itu membuat mereka lebih tenang rasanya ya. Kalau 4 tahun lalu mereka mungkin agak tertekan gitu karena ingin meraih trofinya. Betul, karena udah lama Lionel Messi sebagai bintang andalan mereka mencari trofi Piala Dunia, tapi sekarang mereka udah juara, mereka udah lebih, menurut saya udah lebih rileks, udah tahu caranya bagaimana membungkus jalan sampai ke final. Dan itu bisa terlihat di tahun ini Argentina sebetulnya menghadapi jalan yang lebih sulit daripada 2022 ya. Berapa kali mereka udah hampir tersingkir. Waktu lawan Mesir, waktu lawan Tanjung Verde juga gitu. Sekarang lawan Inggris juga tertinggal lebih dulu. Tapi ini
mental Mental mereka ya udah bermainnya. terbentuk dari kesuksesan 4 tahun yang lalu sehingga mereka semakin matang dan ini Messi juga kalau kita lihat ini dari dibandingkan 4 tahun yang lalu ini Messi yang mungkin udah berbeda ya. Messi yang agak lucu juga di usia yang sekarang justru dia kayaknya mencapai puncak penampilan ya di Piala Dunia kali ini. Oke, bahkan Pep Guardiola juga mengatakan dan sudah memprediksi hal ini ya, Mas Adiani. Selama ada Messi, maka Argentina akan mulus perjalanannya terus di Piala Dunia sampai ke partai puncak. Tanggapan Anda? Selama punya pemain sekualitas Leo Messi yang bisa merubah situasi dalam kondisi terhimpit dan bagaimana dia terus step up di laga-laga yang begitu krusial bagi Argentina, tertinggal bukanlah masalah. Pergantian pemain Scaloni juga sangat positif dan bagaimana dia bisa merubah aksinya dengan menjadi pemain yang memiliki faktor luar biasa justru di flank sebelah kanan. Dia tampil melebar dengan kiriman-kiriman bolanya yang begitu impresif dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Enzo Fernandez. Kemudian juga bagaimana Lautaro Martinez mendapatkan umpan yang sangat indah. Ini adalah bukti bahwa memang Leo Messi adalah Leo Messi, pemain yang sangat berkelas dan di level elit dia selalu konsisten, apalagi di kali ini walaupun dikatakan hampir 50% dia berjalan di lapangan, tapi bagaimana ada momen-momen signifikan dia bisa memilih situasi di mana dia bisa mengembangkan aksinya dan selalu saja outcome-nya adalah gol-gol penting bagi Argentina, baik dia yang mencetak atau dia yang memberikan asisnya. Ini adalah fungsi yang luar biasa dari seorang match winner dalam diri Leo Messi. Ya, seakan-akan di Argentina tuh mendapatkan aura tersendiri ya. Kalau udah ada Messi, yang lain tuh tampil percaya diri dan selalu menampilkan yang maksimal. Apakah juga betul. kemampuan bangkit dari ketertinggalan ini menjadi identitas baru dari Argentina, Mas Ewi? Iya, kalau saya bilang iya, saya setuju. Karena 2022 Argentina selalu unggul lebih dulu dari lawan-lawannya. Termasuk waktu mereka kalah dari Arab Saudi di pertandingan pertama. Kemudian semua pertandingan itu cuma mereka unggul lebih dulu. Justru mereka yang kemudian agak lengah di menit-menit terakhir sehingga bisa disamakan skornya oleh Belanda. Kita ingat kemudian di final juga mereka udah hampir menang lewat perpanjangan waktu, tapi Prancis bisa menyamakan skor lewat Kylian Mbappe di menit-menit terakhir. Justru ceritanya berbalik sekarang, di mana mereka justru sering, tadi saya bilang, sudah berkali-kali berada dalam situasi yang sulit ya. Kecuali mungkin di fase grup. Tapi begitu masuk ke fase knockout, kita lihat dari Tanjung Verde lah. Tanjung Verde ada ketakutan Argentina jangan-jangan bisa tersingkir oleh tim debutan gitu ya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Wiwit tadi dan juga Mas Adiani. Kita lihat ini grafik perjalanan Argentina selama di Piala Dunia sejauh ini. Ya, ada di fase grup, 32 besar, perempat final yang sempat kesulitan juga ya, justru di babak-babak awal begitu ya. Babak ini ya, di fase knockout terutama di partai 16 besar menghadapi Mesir dan juga di semifinal lawan Inggris di mana Argentina harus tertinggal lebih dulu. Itu yang kalau menurut saya menunjukkan ini tim sudah punya mental yang kuat gitu. Mereka nggak panik ketika mereka tertinggal, bahkan 0-2 loh lawan Mesir, sempat tertinggal lebih dulu. Itu kalau tim biasa udah kolaps itu. Tapi ternyata Argentina di menit-menit terakhir bisa mencetak 3 gol. Hampir nggak bisa dipercaya itu hasil pertandingan. Makanya saya nggak heran ketika Inggris berhadapan dengan Argentina di semifinal, saya yakin Argentina akan bisa mengalahkan Inggris karena Inggris nggak punya mental seperti itu. Iya, dan reaksi-reaksi yang diberikan Argentina ya dengan juga mid game management dari sang pelatih. Memang terkesan Argentina agak reaktif di ajang kali ini, tapi dengan mampu bangkit dari Tanjung Verde dan impresif sekali gitu kan. Bahkan dengan Mesir yang notabene sudah dalam genggaman mereka kemenangan tapi bisa direnggut di saat-saat akhir. Tapi yang paling cukup mengkhawatirkan adalah kalau bertemu dengan Swiss. Mereka sulit berkembang dan kemudian coba dikunci di lapangan tengah. Remo Freuler dan Xhaka tampil mengesankan untuk bisa membuat agak inefektif ya lapangan tengah dari Argentina. Oleh karenanya mungkin juga De Paul digantikan oleh Giuliano Simeone kalau bertemu dengan Inggris, karena memang ada satu situasi di mana De Paul tidak bisa mengembangkan aksinya dengan positif ya, dan tidak bisa berkoneksi dengan Leo Messi terutama di lini serang. Ini yang membuat adanya adjustment dari segi line up yang dilakukan oleh Scaloni dan akhirnya berujung dengan mereka juga mampu untuk bisa membalikkan keadaan. Kalau mampu untuk bangkit satu kali adalah sebuah kesengajaan, ketidaksengajaan. Tapi kalau mampu bangkit untuk sekian kalinya, ini adalah bukti karakter ya. Bukti bahwa mereka punya mentality, mereka begitu tangguh dan tak pernah tahu kapan dikalahkan. Ini adalah satu hal yang begitu luar biasa dari Argentina. Kalau kata Mas Adi ini tadi paling sulit Argentina melawan Swiss. Kalau Mas Wiwit? Mungkin Mesir ya, karena kalau dari segi proses jalannya kemenangan diraih oleh Argentina, mereka tertinggal 0-2. Itu tadi mungkin tinggal tersisa berapa, 15 menit barangkali ketika itu skor 0-2, tapi Argentina terus percaya ya, terus pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih mereka juga membuat perubahan dan mereka
Saya tadinya perkirakan mungkin kalau misalnya mereka bangkit itu perpanjangan waktu gitu. Tapi ternyata di 90 menit selesai gitu. Artinya gila ini Argentina tadi yang Diani bilang mentalnya memang sudah terbukti dan ini yang akan menjadi salah satu senjata mereka nanti di final ya. Oke, berarti ini sudah terprediksi sejak awal ketika mereka menempuh masa-masa sulitnya di fase gugur, Mas Iya, Adiani. sebenarnya ketika melihat Argentina tampil ya dengan reputasi yang mereka bawa, dengan mereka tampil lebih rileks ya karena sudah meraih title tadi kan, Wid katakan bahwa mereka tampil dengan ada kenyamanan karena sudah mampu meraih apa yang dinantikan di Qatar. Kemudian kali ini mereka dengan approach yang berbeda, coba untuk mempertahankan gelar tak mudah dan tim-tim lain bersiap luar biasa. Tapi kembali ketika diuji mereka selalu bisa bangkit. Tapi tentunya di partai final ini mungkin tidak boleh terjadi ya, tertinggal terlebih dahulu, harus berusaha payah karena lawannya Spanyol. Ini lawan yang sangat berbeda, lawan yang punya kemampuan yang mungkin 2 kali lipat dari Inggris dan tentunya antisipasi dari Scaloni harus lebih baik karena kita lihat dengan shape diamond di lapangan tengah betapa Inggris bisa mengganggu struktur ini dan ketika Argentina di-press dengan intensitas yang tinggi mereka tak nyaman. Itu yang terlihat di babak pertama, tapi kemudian adjustment-nya setelah kebobolan dan juga bagaimana Thomas Tuchel dengan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat ini membuat Inggris justru menjadi tim yang tertekan, tampil terlalu deep dan narrow dan mengundang serangan-serangan berbahaya, bahkan possession-nya luar biasa ya. Setelah adanya gol dari Gordon justru Argentina bisa menyentuh 93% possession di laga tersebut hingga ke akhir pertandingan.